Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali di dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Bidayah wan Nihayah, buah karya dari Al-Imamul Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Saat ini kita sudah sampai di halaqah atau sesi rekaman audio yang Al-Halaqatul Khamsun, ya, yang ke-50. Ya, sesi rekaman yang ke-50. Saat ini bagian kedua dari pembahasan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Kalau kemarin tentang penjelasan nasab, ya, nasab kemuliaan nasab Rasulullah SAW, maka sekarang tentang babu maulidi Rasulullah SAW, bab tentang kelahiran, ya, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tapi barakallahu fikum, pertama Nabi SAW dilahirkan di hari Senin, dan ini perkara yang seharusnya tidak ada khilaf karena ada hadis Rasulullah SAW yang menegaskan hal ini di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu tentang seorang Arab dusun yang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ma taqulu fi shaumi yaumil itsnain?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang puasa hari Senin? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa unzila alayya fihi." Itu adalah hari aku dilahirkan dan diturunkan wahyu kepadaku di hari Senin itu. Taib, kemudian ada pendapat yang disebutkan di sini sangat jauh dari kebenaran, yaitu pendapat yang mengatakan Nabi SAW dilahirkan di hari Jumat. Ya, sebagaimana dinukil oleh sebagian dari para ulama, dan dinisbatkan ini ucapan sebagian dari orang-orang Syiah yang kemudian dinyatakan ini pendapat yang sangat lemah. Nah, jadi yang benar adalah Nabi SAW dilahirkan di hari Senin. Kemudian jumhur ulama, ya, tentang bulan kelahiran Nabi SAW, jumhur ulama mengatakan bahwa Nabi SAW dilahirkan di bulan Rabiul Awal, ya. Cuman ada perbedaan pendapat tentang tanggal berapa, di hari keberapa. Ada yang mengatakan di hari kedua, ya, maksudnya tanggal 2 berarti Rabiul Awal. Ada juga yang mengatakan hari ke-8 atau tanggal 8 di bulan Rabiul Awal, ya. Ini termasuk sebagian dinukil oleh Imam Ibnu Abdul Bar dari para ahli sejarah yang mensahihkan atau menguatkan pendapat ini. Ada juga yang mengatakan tanggal 10, ada juga yang mengatakan tanggal 12, ya, 12 Rabiul Awal. Ini dinyatakan oleh Imam Ibnu Ishaq, ya. Dan ini dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, inilah pendapat yang masyhur dari jumhur ulama, wallahu a'lam. Jadi tanggal kelahiran Nabi SAW memang diperselisihkan, sehingga di sini termasuk yang dijadikan alasan oleh para ulama tentang tidak benarnya perayaan Maulid, ya, karena tanggal kelahiran Nabi SAW sendiri diperselisihkan. Meskipun menurut jumhur ulama atau pendapat yang masyhur dari mayoritas ulama adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Ada juga yang mengatakan 17 Rabiul Awal. Ada juga yang mengatakan pendapat yang lain. Yang jelas kita ketahui Nabi SAW dilahirkan di bulan Rabiul Awal, tapi tanggalnya tadi terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada juga pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa Nabi SAW dilahirkan di bulan Ramadan, tapi ini pendapat yang lemah, ya, pendapat yang lemah. Sepertinya pendapat ini bersandar dengan penjelasan bahwa Nabi SAW diwahyukan pertama kali mendapatkan wahyu di bulan Ramadan. Yang ini tidak ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Kemudian disimpulkan dari sini bahwa pendapat ini menyimpulkan dari keterangan ini bahwa Nabi SAW dilahirkan di bulan Ramadan, tapi kata Ibnu Katsir ini adalah pendapat yang fihi nadhar, ya, pendapat yang lemah, wallahu taala a'lam. Taib. Kemudian berikutnya ada pernyataan Imam Ibnu Ishaq berhubungan dengan tahun kelahiran Nabi SAW. Ibnu Ishaq rahimahullah taala berkata, "Wa kana mauliduhu sallallahu alaihi wasallam amal fil wa hadha huwal masyhur indal jumhur." Tahun kelahiran Nabi SAW adalah tahun gajah, ya, tahun
tentara Abrahah yang menyerang Ka'bah dengan pasukan gajah yang sudah pernah kita bahas ya. Inilah pendapat yang masyhur menurut jumhur ulama ya. Jadi ini pendapat yang benar ya tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di tahun gajah ya, kemudian beliau diutus sebagai nabi ketika berumur 40 tahun ya, ini 40 tahun dari tahun gajah tersebut. Nah, ada juga pendapat yang mengatakan lain ya tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan setelah tahun gajah ya. Ini pendapat-pendapat yang dibawakan di dalam masalah ini seperti dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ya, setelah menyebutkan pendapat jumhur tadi bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di tahun gajah. Ada juga yang mengatakan sebulan setelah tahun gajah. Ada juga yang mengatakan 40 hari atau 50 hari setelah tahun gajah ya, dan beberapa pendapat yang lain. Nah, kemudian sehubungan dengan kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kelahiran beliau ya, sudah diceritakan di pembahasan yang lalu yang bahwasanya kakeknya Rasulullah SAW Abdul Muttalib ya, yang menyembelih 100 ekor unta sebagai tebusan dari anaknya Abdullah yang merupakan bapaknya Rasulullah SAW ketika dia bernadar, kakeknya ini bernadar untuk menyembelih anaknya yang kemudian ditebus dengan 100 ekor unta ya. Tentu ini berhubungan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ya, yang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan akan lahir dari Abdullah ini ya, seorang nabi yang mulia, penutup para nabi alaihi wassalatu wassalam, yang kemudian sebagaimana penjelasan yang lalu ya, Abdullah ya, ayahnya Rasulullah SAW dinikahkan dengan seorang perempuan yang termasuk perempuan yang paling mulia dari suku Quraisy, yaitu Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf ibnu Zuhra az-Zuhriyah, yang kemudian ketika ayahnya Abdullah menikahinya kemudian hamil, yang ketika itu salah seorang dari perempuan di kalangan Quraisy yang bernama Raqiqah bintu Naufal ya, dia adalah saudara dari Waraqah ibnu Naufal yang masih pamannya Khadijah radhiyallahu taala anha, yang punya pengetahuan tentang kitab Injil sehingga mengetahui ciri-ciri nabi yang diutus di akhir zaman. Perempuan ini melihat tanda-tanda di mata Abdullah ayahnya Rasulullah SAW, sehingga dia ya, singkatnya dia menawarkan diri kepada Abdullah. Tapi kemudian ketika itu Abdullah ya, ayah Rasulullah SAW mengatakan bahwa ayahnya yakni Abdul Muttalib akan menikahkan dia dengan yang nanti menjadi ibunya Rasulullah SAW, yaitu Aminah bintu Wahab az-Zuhriyah. Kemudian singkat ceritanya perempuan ini kemudian menyesali hal tersebut karena dia tidak mendapatkan kemuliaan tadi. Yang jelas diterangkan oleh Ibnu Katsir di sini, wa hadhihi siyanatu li Abdillah laisat lahu. Ya, ini adalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Abdullah ayahnya Rasulullah SAW, bukan karena Abdullahnya sendiri, tapi tentu karena Rasulullah SAW, karena sudah kita sebutkan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui di mana dia menempatkan kerasulannya. Ya, siapa yang dipilih sebagai rasulnya yang mulia. Nah, lagi pula juga kemarin kita sebutkan hadis yang dikuatkan dari berbagai jalurnya ya, ketika Rasulullah SAW menyebutkan wulidtu min nikah la min sifah, aku dilahirkan dari pernikahan yang sah, bukan dari perzinahan. Nah, ketika Rasulullah SAW sedang hamil, dikandung oleh ibunya, ketika itulah ayahnya Abdullah meninggal dunia. Ini pendapat yang masyhur dari kalangan para ulama. Kata Ibnu Katsir, wal maksud anna ummahu hina hamalat bihi tufiya abuhu Abdullah wa huwa hamlun fi batni ummihi alal masyhur. Maksudnya di sini atau kesimpulannya bahwa ibunya Rasulullah SAW Aminah bintu Wahab az-Zuhriyah ketika mengandung Rasulullah SAW, ketika itu ayahnya Abdullah wafat ya, atau mati ya, ketika Rasulullah SAW sedang dikandung oleh ibunya ya. Dan ini pendapat yang masyhur dari kalangan para ulama. Sampai disebutkan di sini Abdullah bin Abdul Muttalib ayahnya Rasulullah SAW ketika mati itu umurnya adalah 25 tahun. 25 tahun. Ini pendapat yang dikuatkan oleh para ulama tentang masalah ini ya. Bahkan Imam Al-Waqidi mengatakan huwa athbatul aqawil fi wafati Abdillah wa sinnihi indana. Inilah pendapat yang paling kuat tentang kapan waktu matinya ayah Rasulullah SAW dan berapa usianya ketika mati. Karena ada juga pendapat yang mengatakan bahwa ketika Abdullah
ayahnya Rasulullah SAW itu mati, Nabi SAW sudah lahir, bahkan sudah berumur 2 tahun lebih. Yang jelas ketika Rasulullah SAW lahir, tentu banyak peristiwa-peristiwa yang menunjukkan tanda-tanda kenabian atau kerasulan beliau. Seperti misalnya hadis yang disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim, dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh Al-Hakim, disepakati oleh Adz-Dzahabi. Rasulullah SAW bersabda, "Wa ru'ya ummil ladzi ra'at hina hamala bi ka'annahu kharaja minha nurun adha'at lahu qusurus syam." Mimpi yang dilihat oleh ibuku ketika dia melihat sewaktu mengandungku, ya, seolah-olah keluar dari dirinya cahaya yang kemudian menerangi istana-istana di negeri Syam, yakni istana-istana kerajaan besar, ya, kerajaan Romawi ketika itu, ya, yang ketika itu dilihat oleh ibunya. Kemudian juga ada kisah yang dibawakan di sini dari ibunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ya Aminah bintu Wahab Az-Zuhriyah berkata, "Laqad aliqad bi." Ta'ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama wajadtu lahu masyaqqatan hina wada'tuhu. Sungguh aku tidak mendapatkan kesulitan ketika melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma fasala minni kharaja ma'ahu nurun adha'at lahu ma bainal masyriqi ilal maghrib. Ketika keluar dariku, ketika aku melahirkan anakku ini, ya, keluar bersamanya cahaya yang menerangi antara timur dan barat. Tsumma waqa'a ilal ardi mu'tamidan ala yadayhi. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, kemudian di tanah dia menyandarkan, bersandar kepada kedua tangannya. Ya, kemudian ketika itu Rasulullah SAW mengambil satu genggam dari tanah yang kemudian mengangkat kepalanya ke langit. Ini kisah yang disebutkan tentang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beberapa hal yang berhubungan dengan peristiwa yang menunjukkan tanda-tanda kenabian Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Muhammad ibn Ishaq menjelaskan, ya, ketika setelah Aminah melahirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia mengutus kepada kakeknya, mengutus budaknya untuk membawa anak ini memberitakan kepada kakeknya Abdul Muttalib, ya, yang ketika itu tentu ayahnya Rasulullah SAW telah mati, ya, mengutus kepada kakeknya dan mengatakan bahwasanya telah lahir cucumu, maka lihatlah. Maka kemudian ketika dia datang, ya, dan memberitakan tentang kelahiran cucunya itu, kemudian ketika itu Aminah menceritakan tentang apa yang dilihatnya bersamaan dengan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga tentang hal-hal yang berhubungan dengan apa yang dia lihat untuk menjadi nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan nama Muhammad. Setelah itu Abdul Muttalib mengambilnya, membawanya ke dalam Ka'bah, ya, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mensyukuri nikmat yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala diberikan seorang cucu yang mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kisah yang berhubungan dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada hadis yang dibawakan juga oleh sebagian dari para ulama, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, juga Al-Hakim dan yang lainnya. Disebutkan di dalam hadis ini, ya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, wulida mahtunan masruran, dilahirkan dalam keadaan sudah disunat dan masrur, yakni dalam keadaan tali pusarnya sudah terputus, ya, sudah tidak menyambung lagi dengan ibunya. Ini hadis yang sebagian para ulama, bahkan seperti Imam Al-Hakim, mengatakan hadis ini mutawatir, tapi kata Ibnu Katsir hadis ini tidak sahih. Hadzal hadis fi sihhatihi nazar, ya. Hadis ini tidak sahih, ya. Dari riwayat-riwayatnya semua ini bukanlah merupakan hadis yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sudah kita katakan ini kelebihan dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah, karena Imam Ibnu Katsir sangat kritis dalam penilaian terhadap hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam segi kesahihannya atau tidak sahihnya. Nah, yang dibawakan di sini adalah riwayat bahwasanya Abdul Muttalib dialah yang kemudian mengkhitan atau menyunat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian beliau mengundang orang-orang Quraisy, mengumpulkan orang-orang Quraisy untuk memberikan makan kepada mereka ketika mengkhitan atau menyunat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini dibawakan keterangan dari sebagian para ulama yang mengatakan, alhamahumullahu azza wa jalla an sammauhu Muhammadan.
Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada keluarganya Rasulullah SAW, kepada kakeknya, ibunya dan keluarga beliau untuk menamakan dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, seorang yang terpuji. Lima fihi minas sifatil hamidati liyaltaqiyal ismu wal fi'l. Ya, karena dalam nama ini tentu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sifat-sifat yang terpuji supaya bersesuaian antara nama dengan akhlak beliau, ya, dengan perbuatan beliau. Wa yatatabaqul ismu wal musamma, dan agar bersesuaian antara nama dengan orang yang dinamakan dalam lafaz dan maknanya. Nah, ini diantara kemuliaan yang berhubungan dengan penamaan yang Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menamakan diri beliau dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemarin juga sudah kita bahas tentang penamaan Ahmad dan Muhammad. Nah, ada beberapa riwayat lain yang juga dibawakan di sini sehubungan dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti misalnya riwayat dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan rembulan ketika masih dalam buayan. Ini semua adalah riwayat yang dhaif, riwayat yang lemah, karena ada seorang rawi yang majhul, yang tidak dikenal, ya. Maka apa yang tadi saya sebutkan itu adalah ringkasan dari penjelasan yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir dan para ulama tentang hal-hal yang berhubungan dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, insyaallah cukup sampai di sini tentang hal-hal yang berhubungan dengan beberapa peristiwa tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan ada tambahan di halaqah berikutnya insyaallah. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.